penyembahan berhala dan kejahilan agama. Mekah fajar itu masih sunyi, tapi di setiap sudut kota, suara langkah kaki dan percakapan mulai terdengar. Di atas bukit, Ka'bah berdiri tegak, namun bukan sebagai rumah Allah yang murni seperti yang kelak akan difahami umat Islam. Saat itu, Ka'bah dipenuhi oleh berhala-berhala yang dibuat dari kayu, batu, dan logam, dihiasi kain, perhiasan, dan manik-manik. Di sebuah sudut pasar, seorang pemuda bernama Yahya berjalan pelan, memandang patung-patung yang tergantung di depan rumah-rumah dan kuil kecil. Mengapa manusia menyembah benda yang tidak bisa bicara atau bergerak? Gumamnya dalam hati. Matanya menyala dengan kebingungan, karena sejak kecil ia diajarkan bahwa setiap suku memiliki berhala pelindungnya sendiri, dan setiap berhala memiliki kekuatan supranatural yang konon bisa memberi keberuntungan, melindungi dari penyakit, atau mendatangkan rezeki. Namun Yahya merasakan ada yang salah. Hatinya gelisah, seolah ada suara halus dari dalam yang berkata, ini bukan jalan yang benar. Di rumah seorang pedagang kaya, berhala kecil dengan nama Hubal diperlakukan bak raja. Kain sutra membungkus tubuh patung, dupa dibakar, dan cawan berisi kurma serta susu diletakkan di depannya sebagai persembahan. Para tamu diundang untuk melihat, memuji, dan memberikan persembahan tambahan. Lihatlah, Hubal akan memberkati kita dengan rezeki. Seru sang pemilik rumah dengan penuh keyakinan. Siapapun yang memberi persembahan, kehidupannya akan lebih baik. Hafsah yang sedang lewat menatap dengan mata terbelalak. Mereka benar-benar percaya bahwa batu dan kayu bisa memberi keberuntungan, katanya lirih kepada Salim. Dunia jahiliyah mengajarkan bahwa kekuatan ada di benda, bukan di Allah yang menciptakan semua benda itu. Salim mengangguk, ini adalah kebodohan sejati. Hati manusia tertutup oleh kepercayaan palsu. Mereka menyembah ciptaan, bukan pencipta. Dan dari kebodohan ini lahir banyak dosa dan kerusakan moral. Di lorong dekat pasar, seorang ibu muda bernama Rukayah membawa anaknya melewati kuil kecil milik sukunya. Anak itu penasaran dan menatap berhala-berhala yang tersusun rapi. Anakku, kata Rukayah, menundukkan kepala, dunia jahiliyah penuh kebodohan spiritual. Orang-orang percaya bahwa batu dan kayu bisa melindungi mereka. Tapi kenyataannya, tidak ada yang memberi mereka pertolongan kecuali Allah. Anak itu menatap ibunya bingung. Ibu, lalu mengapa mereka semua memuji dan memberikan persembahan? Rukayah menarik napas panjang. Karena mereka tidak tahu, anakku. Mereka lahir dalam kebodohan, diajari menyembah benda mati. Mereka takut jika tidak menyembah, mereka akan kehilangan rezeki atau marah-marah berhala mereka. Di puncak bukit, Ibrahim dan Said mengamati ritual yang dilakukan suku-suku di sekeliling Mekah. Setiap pagi, mereka datang membawa kurma, susu, dan binatang kurban untuk berhala mereka. Beberapa bahkan menuliskan doa-doa, memohon perlindungan dari penyakit, perang, atau kelaparan. Ini asabiah spiritual, kata Ibrahim dengan suara lirih. Bukan hanya fanatisme suku dalam perang, tapi juga fanatisme dalam kebodohan agama. Setiap suku percaya bahwa berhala mereka lebih kuat daripada berhala suku lain, dan mereka bersaing satu sama lain dalam mempersembahkan yang terbaik. Said menatap langit yang mulai cerah. Dan dari semua ini, hati manusia tetap gelap. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan yang benar ada, dan hanya Dia yang mampu memberi petunjuk dan perlindungan. Di rumah seorang pedagang kaya lain, seorang perempuan muda bernama Aisyah menyaksikan ritual persembahan. Ia terpaksa membantu menyiapkan makanan untuk berhala. Ia melihat orang-orang menyembelih kambing, menumpahkan darah di depan patung, dan berdoa dengan hikmat. Aisyah merasa ngeri dan marah dalam hati. Ini salah. Darah ini seharusnya untuk Allah, bukan untuk kayu dan batu. Tetapi di dunia jahiliyah, tidak ada yang menentang tradisi ini. Siapapun yang meragukan kekuatan berhala dianggap sesat, bahkan bisa dicemooh atau diusir. Perempuan, budak, dan rakyat biasa hanya bisa menahan hati dan doa dalam diam. Di pasar, seorang pemuda dari suku Banu Amir berdebat dengan pedagang dari suku tetangga. Berhala kami lebih kuat, ia memberi kami rezeki lebih banyak. Tidak, berhala kami lebih tua dan sakti. Jawab pedagang itu, marah. Pertengkaran itu menjadi panas. Orang-orang berkumpul, saling memuji berhala masing-masing, bahkan saling mengejek berhala suku lain. Fanatisme keagamaan ini memicu konflik yang tak kalah sengit dibandingkan perkelahian suku. Hafsah menatap kerumunan itu. Mereka memperebutkan batu dan kayu, bukan kebenaran.
Dunia jahiliyah penuh perselisihan karena mereka menempatkan ciptaan di atas pencipta. Salim menambahkan, dan rakyat kecil hanya bisa menonton. Mereka lahir dan tumbuh dalam kebodohan ini, belajar untuk takut pada benda mati, bukan kepada Allah yang sebenar-benarnya. Di malam hari, sebuah kuil kecil diterangi lentera. Seorang tua bernama Abu Khalid memimpin doa persembahan. Ia menundukkan kepala, memuji berhala-berhala, dan membakar dupa. Seorang pemuda muda, Jamal, menonton dari jauh dengan mata berkaca-kaca. Hatinya penuh kegelisahan. Mengapa mereka menyembah benda mati? Apakah mereka tidak tahu bahwa ini sia-sia? Abu Khalid membuka matanya dan menatap Jamal. Kamu muda dan polos. Di dunia ini, semua orang belajar dari yang tua. Berhala ini membawa berkah, itu ajaran leluhur. Jika kau menentangnya, kau akan dicemooh, dan bahkan mungkin diusir dari kampung. Jamal menunduk, tapi dalam hatinya, ia berjanji, aku akan mencari jalan yang benar. Hati manusia tidak bisa dikontrol oleh kayu atau batu. Hanya Allah yang benar. Di lorong-lorong Mekah, anak-anak belajar menyembah berhala dari orang tua mereka. Mereka menyalakan dupa, menaruh kurma, dan menulis doa di kertas kecil. Kebodohan spiritual ini diwariskan dari generasi ke generasi. Ruqayyah menahan anak-anaknya agar tidak ikut ritual. Anakku, jangan ikut mereka. Batu dan kayu tidak bisa menolongmu. Hanya Allah yang bisa mendengar doa kita. Anak-anak menatap ibunya, belajar bahwa meski dunia jahiliyah penuh kebodohan agama, masih ada hati yang murni yang menuntun mereka ke kebenaran. Di puncak bukit, Ibrahim menulis di kulit tua. Orang-orang jahiliyah menyembah kayu dan batu. Mereka percaya benda mati bisa memberi perlindungan. Namun hati yang jujur melihat kebodohan ini, dan cahaya kebenaran tetap hidup dalam doa yang tulus. Keesokan hari, beberapa pemuda mulai menyadari kebodohan spiritual ini. Mereka berkumpul, berdiskusi, dan menenangkan rakyat kecil agar tidak terjerumus dalam penyembahan berhala. Mereka tidak membawa senjata, hanya hati yang bersih, pengetahuan, dan keberanian moral. Salim menatap mereka. Dunia jahiliyah penuh kebodohan, tetapi cahaya kebenaran tetap bisa hidup dalam hati manusia yang berani mencari petunjuk. Hafsa menambahkan, dan anak-anak yang belajar dari hati yang jujur ini akan tahu bahwa hanya Allah yang layak disembah, bukan kayu atau batu. Di malam yang sunyi, lampu-lampu lentera di Mekah mulai redup. Ka'bah berdiri dengan sunyi, di tengah kota yang ramai dengan berhala dan kebodohan spiritual. Tetapi di lorong-lorong kecil, hati-hati yang jujur belajar menolak kebodohan, menjaga moral, dan mencari cahaya kebenaran. Zaid menulis di kulit tua, batu dan kayu tidak bisa mendengar doa. Hanya Allah yang mendengar hati manusia. Di dunia jahiliyah, kebodohan spiritual merajalela. Namun hati yang jujur tetap mencari cahaya petunjuk. Keesokan hari, anak-anak, perempuan, dan pemuda dari berbagai suku mulai bertanya, belajar, dan memahami bahwa menyembah berhala hanyalah kebodohan. Mereka tidak bisa melawan arus dunia jahiliyah sepenuhnya. Tetapi hati mereka mulai terbuka pada kebenaran. Salim, Hafsa, Ibrahim, Zaid, Aminah, dan Salma menyadari, meski dunia jahiliyah penuh penyembahan berhala, kebodohan agama, dan fanatisme, hati yang jujur tetap bisa menjadi cahaya penuntun.